Mas. Di sini saya akan melanjutkan tutorial di bab 4 dan bab 5. Untuk bab 4 sendiri, sebentar. Bab 4 itu membahas tentang dimensi. Dimensi. Sebentar. Membahas tentang perintah dasar toolbar dimension. Nah, yang dimaksud toolbar dimension adalah sebuah toolbar yang berisi perintah-perintah yang berfungsi untuk memberi notasi dimensi pada sebuah objek. Oke, sebelum masuk ke perintahnya ya, perintah-perintah dimensinya, kita harus mengatur dimension style-nya dulu. Caranya ketik D. Enter. Misal kita membuat yang baru ya. Continue. Di sini ada line, ada simbol, ini raw text fit. Biasanya itu yang diatur itu cuma line, simbol, text, primary unit. Untuk penjelasannya mungkin bisa dibaca aja ya di modul paralemen panjang. Ini kan diatur-atur juga nih untuk ukuran garisnya, ukuran simbolnya, bentuk simbolnya, ukuran huruf, ukuran angka pada dimensinya, terus ada penulisan angkanya, mau 3 angka di belakang koma, apa 2 angka di belakang koma, atau membuat menekan koma atau titik, gitu, itu bisa diatur dan dibaca di modul ya. Jadi sekarang saya lanjut ke langsung ke contohnya aja. Kita lanjut ke perintah yang pertama, yaitu perintah dimensi linear. Nah, saya bikin garis sepanjang 100, jangan 50 aja. Nah, linear itu maksudnya dia membuat dimensi arah vertikal dan horizontal. Misalnya di sini. Nah, ini kan 50. Jadi dia cuma bisa membuat dimensi untuk bidang yang vertikal dan horizontal, yang tegak lurus gitu ya. Jadi nggak bisa untuk bidang miring. Itu. Lanjut ke perintah yang kedua, dimensi align. Membuat notasi di dimensi vertikal, horizontal, dan arah miring. Ini di atas bisa dipilih align. Ini line itu bisa dipakai untuk bidang vertikal horizontal juga. Cuman lebih fungsional di bidang miring. Kan saya bikin garis miring gini. Terus saya pilih align. Nah, dia bisa untuk mengukur atau memberi dimensi pada bidang yang miring. Lanjut ke perintah arc length. Arc length itu untuk membuat notasi dimensi untuk panjang bidang lengkung. Dan saya bikin lengkungan. Tet, tet, tet. Ini pilih yang arc length, klik objeknya, tarik ke atas atau ke bawah bisa. Ke atas bisa, ke bawah bisa, sama aja. Bebas. Misalnya ke bawah. Berarti ini dia panjang lengkungnya 61,14. Terus saya lanjut ke radius. Saya bikin lingkaran sebesar berapa ya? 20. Ini saya mau cari radiusnya berapa. Berarti ketik yang radius, klik objeknya, tarik ke bawah, ke dalam atau keluar boleh. Saya contohnya ke dalam ya. Nah, ini R20 artinya dia jari-jarinya 20. Ya, saya mau membuat diameter, itu bisa pakai perintah diameter. Pilih yang diameter, klik objeknya, tarik keluar atau ke dalam bisa. Saya contoh ke dalam. Jadi diameternya 40, simbolnya kayak gini 40 gitu. Gitu. Lanjut ke angular. Angular itu untuk membuat notasi kemiringan sudut antara dua objek. Misal saya membuat sudut kayak gini. Ini saya mau nyari sudutnya itu berapa sih yang bidang ini ya. Caranya ketik angular. Nah, angular, klik garis pertama dan kedua. Nah, ini berarti 58 derajat. Gitu. Saya lanjut ke perintah quick leader. Itu untuk membuat notasi teks, ketik LE. Bentar. Nah, kayak gini. Ini untuk membuat keterangan ya. Misal gini, panah gini kan. Terus tinggal tambahin keterangan apa itu. Lingkaran diameter 40 atau apa gitu.
Ini kan nggak ada tulisannya ya, harus nambahin dengan teks. Ada caranya lain tuh multi leader MLD. Bentar, saya tarik gimana ya? Tarik di sini. Nah, kayak gini. Ini bisa langsung ada masukin hurufnya gitu. Apa kalimatnya, katanya gitu. Sudut 58. Ini di atas juga ada simbol, ini udah pilih simbolnya. Nah, ini simbol. Nah, kayak gitu ya. Terus kita lanjut ke perintah selanjutnya. Oh ya, udah selesai untuk perintah dimensi. Kita lanjut ke manajemen layar yang ada di bab 5. Eh, layar itu, manajemen layar itu ada di atas nih, layar properties. Klik aja. Saya jelaskan secara singkat ya. Di sini ada ini yang new new layer untuk membuat layar baru. Yang saya kasih nama layar dinding. Ini lampu ini berfungsi untuk atau ini kan on ya. Jadi selama ini nyala, garis atau objek yang menggunakan layar ini dia akan muncul gitu. Kalau dia mati, nanti akan menghilang objeknya. Menghilang itu bukan berarti dia hilang atau kehapus ya, masih ada cuman nggak kelihatan aja gitu. Print itu dia berarti bisa garisnya itu pas di print akan muncul gitu. Kalau dimatiin ya bisa. Color itu warna, bisa dipilih warna. Line type itu jenis garisnya, apakah mau garis lurus atau garis strip-strip atau yang lain, itu tinggal dipilih aja. Ini caranya ya, di load, pilih yang misal yang atas ya, oke, terus pilih yang atas tadi, oke, dia akan berubah. Line weight itu dia ketebalan garis. Misal saya pilih 0,3, terus saya close. Ini kan saya pakai layar 0 ya, dia kan tipis nih. Saya ganti pakai layar dinding. Ini kenapa? Nah, saya kan tadi putus-putus kan layar dindingnya, jadi dia putus-putus. Kenapa ini ketebalannya sama? Karena line weight-nya itu belum di... Ini ketebalannya beda, cuman nggak kelihatan. Supaya kelihatan ketika LW enter, display line weight, oke. Nah, itu kan kelihatan lebih tebal. Ini sih tergantung. Ya, tergantung kitanya aja. Enaknya kelihatan ketebalannya atau enggak. Itu untuk manajemen layar ya. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca di modul. Oke, mungkin itu aja ya untuk bab 4 dan bab 5-nya. Sekian dari saya, terima kasih.